Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Farhan dari kelas seri 3A dengan NPM 202045500092. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari tugas besar mata kuliah struktur bangunan bertingkat sedang, mulai dari sistem struktur yang digunakan pada bangunan bertingkat sedang, implementasinya pada gambar lalu maketnya, dan gambar denah, tampak, potongan, lalu detail tangga. Berikut penjelasannya. Pertama-tama adalah di sini sistem struktur. Sistem struktur yang saya gunakan di sini adalah sistem rangka kaku dan inti atau biasa disebut rigid frame and core. Sistem ini terdiri atas elemen-elemen linier seperti kolom dan balok yang ujungnya dihubungkan dengan titik hubung yang bersifat kaku atau rigid. Sistem ini berbentuk pola atau grid yang sama. Core pada bangunan ini bersifat CNS atau core non-struktural yang berada pada area tangga, janitor, dan shaft. Berikut adalah contoh pada maketnya. Lalu terdapat dilatasi pada bangunan ini. Dilatasi digunakan ketika panjang bangunan sudah 30 meter. Dilatasi berfungsi untuk menghindari keretakan atau putusnya sistem struktur bangunan apabila terjadi beban pada bangunan akan berpotensi mengalami benturan pada elemen struktur. Hal ini dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan. Dilatasi yang digunakan adalah dilatasi 2 kolom. Dapat dilihat pada area tangga sampai kolom pada bagian depan. Saya memilih dilatasi 2 kolom karena dilatasi ini biasa digunakan pada bangunan yang memiliki bentuk linier atau memanjang. Berikut adalah dilatasi pada maket. Modul pada bangunan ini berjumlah 33 modul dengan pembagian sumbu X arah memanjang 11 tref dan sumbu Y arah melebar 3 tref. Lalu, tiap modul yang saya gunakan adalah 5 meter x 6 meter. Ukuran tersebut ditinjau dari fungsi bangunan sebagai bangunan edukasi. Lalu bisa dilihat area tangga yang diletakkan pada area tengah bangunan. Penempatan tangga di tengah bangunan bertujuan untuk memudahkan pengguna bangunan dari berbagai ruang menuju tangga. Terdapat pula sirkulasi horizontal berupa koridor untuk menghubungkan kegiatan akademik. Lalu berisi ruang-ruang dengan fungsi yang berbeda pada gedung edukasi ini. Pada lantai dasar, terdapat 1 entrance 1 tref, 1 ruang lobi 1 tref, 2 ruang keuangan 2 tref, 2 ruang lab 5 tref, 2 ruang kantin dan fotokopi 4 tref, 1 ruang sarana 3 tref, 1 area tangga janitor dan shaft 2 tref, 1 ruang publik 2 tref, 2 ruang pimpinan 2 tref, 1 ruang serbaguna 6 tref, 1 dapur untuk dosen dan pimpinan 1 tref, dan 1 ruang dosen 4 tref. Lalu pada lantai tipikal berisikan ruang untuk belajar mengajar. Berisi 9 ruang kuliah 20 tref, 2 ruang studio teknik sipil 6 tref, 1 ruang musola 4 tref, 1 ruang lobi 1 tref, dan 1 ruang tangga 2 tref. Selanjutnya adalah perhitungan anak tangga. Di sini saya menggunakan tinggi anak tangga yang berbeda. Pada lantai dasar saya menggunakan ketinggian 16 cm dan pada lantai tipikal saya menggunakan tinggi 18 cm. Cara menghitungnya adalah tinggi lantai ke lantai dibagi tinggi anak tangga. Bisa dilihat pada lantai dasar memiliki tinggi 4 meter untuk sampai ke lantai selanjutnya. Lalu anak tangga yang saya gunakan adalah tinggi 16 cm. Cara menghitungnya adalah 400 dibagi 16, lalu hasilnya adalah jumlah anak tangga tersebut. Lalu bisa dilihat hasilnya adalah 25, yang berarti 25 anak tangga. Lalu ideal atau standar kenyamanan anak tangga adalah 60-65. Angka tersebut berasal dari penjumlahan optret dan antret. Rumusnya adalah optret dikali 2 lalu ditambah antret sama dengan hasil ideal. Contohnya pada lantai dasar, 16 adalah tinggi anak tangga atau optret, 28 adalah lebar anak tangga atau antret. 16 dikali 2 lalu ditambah 28 sama dengan 60. Hasil 60 adalah termasuk ideal. Lalu pada lantai tipikal, saya menggunakan tinggi anak tangga 18 cm dengan lebar 28 cm. Dari lantai tipikal ke lantai tipikal selanjutnya adalah 360 cm atau 3,6 meter. Perhitungannya adalah 360 dibagi 18 sama dengan 20 anak tangga. Lalu untuk mencari idealnya adalah 18 dikali 2 ditambah 28 sama dengan 64. Selanjutnya adalah potongan. Potongan AA adalah ke arah memanjang sumbu X. Area yang terpotong pada lantai dasar adalah ruang dosen, dapur,
ruang pimpinan, ruang tangga, lobi, ruang keuangan, ruang lab, dan ruang sarana. Sedangkan pada lantai tipikal, ruang yang terpotong adalah musola, lobi, ruang tangga, kelas F, G, H, I. Lalu potongan BB adalah ke arah melebar sumbu Y. Area yang kepotong pada lantai dasar adalah ruang tangga, koridor, dan ruang publik. Sedangkan pada lantai tipikal adalah ruang tangga, koridor, dan studio teknik sipil. Berikut adalah potongan AA pada maketnya. Berikut adalah potongan BB pada maketnya. Untuk strukturnya, di sini saya menggunakan pondasi tiang pancang dengan kedalaman pondasi footplate-nya 2 meter dan lebar 1 meter. Dengan tebal tumpuannya adalah 20 cm. Dengan kedalaman tiang pancangnya adalah 10 meter. Terdapat pula pondasi footplate yang kedalamannya 1 meter dengan tebal tumpuan 20 cm dan lebar 80 cm. Pondasi ini tidak ditambahkan tiang pancang karena hanya untuk menopang pada bagian kolom praktis yang hanya terdapat pada lantai dasar. Selanjutnya adalah kolom struktur. Kolom yang digunakan berukuran 60 x 60 cm. Lalu terdapat plat lantai dengan tebal 15 cm dan terdapat balok dengan ukuran 25 x 50 cm. Untuk atap, di sini saya menggunakan atap dak dengan tebal 15 cm. Lalu selanjutnya adalah tampak. Terlihat tampak dengan banyaknya bukaan dengan menggunakan jendela pada sisi depan, samping kiri kanan, dan belakang. Hal ini bertujuan untuk akses sirkulasi udara dan pencahayaan alami, mengingat fungsi bangunan sebagai bangunan edukasi yang dimana ini bersifat publik. Berikut adalah tampak samping dan maketnya. Lalu untuk tampak belakang ini terlihat ada area yang tidak digunakan atau tidak dipasangkan bukaan atau jendela. Itu adalah area tangga. Berikut adalah gambarnya dan maketnya. Lalu yang terakhir adalah gambaran maket yang sudah saya kerjakan. Berikut adalah tampilan maket yang sudah selesai saya kerjakan. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.